maju bersama damaikan Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa sedunia. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di Hukum di Tengah Kita. Selamat tahun baru pastinya, dan pastinya ada banyak juga catatan-catatan hukum yang akan kita kupas di redaksi. Dan saya pastinya nggak sendirian karena selalu ditemani oleh Cak Pulung. Cak Pulung gimana? Ini tahun baru ada catatan apa nih? Waduh, liburan nggak kemarin? Aku liburan. Oh, liburan. Tetapi hukum ternyata tidak libur. Nggak libur ya? Ada banyak masalah. Karena ada hadiah akhir tahun kemarin. Ada hadiah. Ini hadiah itu biasanya sesuatu hal yang menyenangkan. Mengejutkan. Ini surprise banget. Surprise. Bagus berarti? Harus belum bahagia. tentu, orang terkejut belum tentu bagus. Oh dong. iya, sedih Karena ada berarti. sesuatu yang dulu direvisi, ternyata ganti bungkus, Bu. Saya Disahkan. tahu. Nah. Itu undang-undang cipta kerja pasti. Nah, tapi sekarang undang-undang kan perpu. Oh iya, Perpu ya. Sudah ada ini ya, catatan juga dari peraturan pemerintahnya. Kita langsung saja melihat catatan dari tim redaksi. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Polhukam Mahfud MD, serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Sarif Harij pada Jumat 30 Desember 2022. Erlangga menegaskan penerbitan Perpu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi dan geopolitik. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, juga perang Rusia-Ukraina yang belum usai. Erlangga menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91 garing PUU garing 18 garing 2022 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Perpu ini dinilai bisa memberikan kepastian hukum termasuk pelaku dunia usaha. Namun, keberadaan Perpu Cipta Kerja ini tentu saja menimbulkan pro kontra. Di antaranya karena Perpu ini dianggap mengkopi dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dan dinilai siasat pemerintah untuk tetap memberlakukan Omnibus Law dan menguntungkan pengusaha atau investor mengabaikan pekerja atau buruh. Sementara catatan dari LBH Surabaya sendiri dalam rilis akhir tahun 2022 masih banyak kasus buruh yang dikriminalisasi saat memperjuangkan haknya seperti BPJS Kesehatan, soal tunjangan hari raya, tuntutan pesangon saat di PHK, juga status pekerja yang tetap dikontrak meski telah bekerja lebih dari 3 tahun. Adanya Perpu Cipta Kerja yang lebih condong ke para investor atau pengusaha ini ditakutkan bisa semakin mengkebiri hak-hak buruh atau pekerja. Jadi sudah ditolak, diterbitkan baru lagi, ternyata Hampir sama. sama. Nah, itu yang ditakutkan yang dulu kan berarti takutnya juga ada juga di sini. Ada kan? permasalahan-permasalahannya sama. Kita coba bahas saja langsung dengan para narasumbernya. Kita undang dulu yang sudah hadir di studio di ruang redaksi. Ada Bapak Dendi Prayitno, Ketua PDSP KEPS PSI Provinsi Jawa Timur. Pak Dendi, selamat malam. Monggo bergabung bersama dengan kami. Malam, Pak Dendi. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Enak. Mas Pulung, kita menyapa juga ini guru Yang besar ada di dari Zoom juga ya? Ya, betul. Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. M. Hadi Subhan, SHMH CN. Prof. Hadi, selamat malam.
Selamat malam, Assalamuikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum juga, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya setiap kali Zoom sama Prof. Hadi, ini backgroundnya pasti kayak gini. Banyak sekali buku yang dibaca berarti. Ya namanya profesor kan Iya, banyak buku ya. Kalau saya di ruang kuliah ya memang buku yang harus dibawa ya. Saya juga menyapa ini dari Ketua LBH Surabaya, nanti juga punya catatan terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law atau yang sudah diterbitkan baru yaitu dari Perpunya. Ada Mas Abdul Wahid Habibullah. Mas Wahid, selamat malam. Malam Mbak Agnes, Mas Pulung. Terima kasih sudah bergabung. Langsung saja dari LBH, catatannya seperti apa ini Mas Wahid? Ya, kami tahun 2022 memang setiap tahun selalu mengeluarkan catatan ya, salah satunya adalah berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya di bidang perburuhan. Dari sepanjang tahun 2022 kami menangani 278 kasus, yang mana memang yang paling besar adalah kasus perburuhan. Ada 40 kasus perburuhan yang masuk. Dan di situ kalau kami catat sebenarnya untuk korbannya atau buruh yang terlanggar haknya itu sekitar 30.359 orang ya, atau buruh atau pekerja, yang mana dari berbagai kasus itu yang paling banyak adalah memang adanya PHK sepihak, kemudian tidak diberikan pesangon, kemudian pelanggaran hak normatif yang lainnya, misalnya upah bawah UMK dan beberapa hak normatif yang dilanggar. Jadi salah satu catatan kami di tahun ini memang pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu memang memberikan dampak yang sangat besar ya, terutama berkaitan dengan kepastian hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Jadi banyak sekali, pertama saya katakan tadi adanya PHK sepihak karena memang sangat-sangat fleksibel sekali apa yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, jadi cukup pemberitahuan dan sebagainya. Berarti niat untuk melindungi pekerja tidak ada ya di situ ya? Ya memang sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang sebenarnya adalah undang-undang yang memang sangat fleksibel gitu ya, sangat fleksibel, terutama berkaitan dengan status pekerja begitu. Kalau dulu memang ada proteksi ya berkaitan dengan PHK, itu pun juga masih banyak pelanggaran, apalagi dengan adanya ketentuan yang sangat-sangat fleksibel tadi itu. Jadi PHK ya cukup diberitahukan dan sebagainya. Maka ini yang menjadi salah satu celah sebenarnya adanya pelanggaran dari pekerja itu sendiri begitu. Itu catatan yang pertama. Yang kedua memang kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kita juga melihat bahwa pasca putusan MK banyak problematik ya, sama salah satunya berkaitan dengan pemberlakuan begitu. Jadi kami melihat dalam pemberlakuannya juga banyak sekali kesimpangsiuran atau ketidakpastian hukum. Misalnya apa? Kami banyak sekali melakukan gugatan kepada PHI misalnya, yang mana sebenarnya kejadiannya jauh sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada, tapi oleh hakim atau oleh putusan pengadilan itu diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya ini yang akhirnya melihat kerancuan hukumnya, apalagi ini ada perpu lagi yang menyatakan dikembalikan lagi atau menganulir putusan MK. Ini kan yang menjadi akhirnya kita melihat ketidakpastian hukum ya, justru sebenarnya adalah menciptakan ketidakpastian hukum dalam konsep hubungan kerja menurut saya. Oke, baik. Gitu. Mas Wahid, catatannya ini cukup detail ya, Mas Pulung ya. Jadi Dan yang bikin saya tanyakan sebenarnya ketika hal itu mereka sudah melihat hal itu terjadi, apakah ada antisipasi sebenarnya dari LBH sendiri itu loh? ya, nanti antisipasi nanti kita bicara termasuk juga nanti yang ada di lapangan dari teman-teman buruh seperti apa. Kita rehat dulu sebentar, redaksi akan kembali saat lagi untuk Anda. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Kita itu di tahun 2023 itu dari tahun kemarin udah dikasih tahu ketakutan terus, ini malah terjadi hal yang Ini bukan dikasih tahu lagi, ini justru mengalami. Undang-undangnya kan udah dibatalin sama MK. Muncul lagi perpu yang justru malah memunculkan lagi. Ibaratnya, oh Anda nggak setuju nih dengan undang-undang, ya udah gugat aja. Setelah digugat, kita keluarin lagi dong. Ya kan? Jadi bungkus, apa ya? gunanya kita gugat gitu. Pak Dendi, monggo dari teman-teman buruh, gimana catatannya? Siap. Pertama terima kasih Mbak Agnes, Bung Pulung, dan Pak Haji Supekan, dan Pak Wahid yang kami hormati. Kami di lapangan prinsipnya adalah tetap
merasa prihatin sekali. Kalau tempo hari dari keluarnya Perpu, keluarnya peraturan Omnibus Law kita tolak. Setelah kita lakukan tolak, ternyata pada mimpi di siang bolong pada waktu semua liburan ternyata muncullah namanya Perpu 2 tahun 22. Kaget dengan adanya itu, ternyata baru tahu kemarin itu ditelepon sama DTP terkait dengan Perpu loh. Nah, saya nggak melihat sama sekali apa berarti isinya. Bapak malah ternyata, baru tahu ya? Iya, nah, ternyata setelah kita baca-baca, loh ini kan hanya melegalkan undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Nah ini menjadi satu prihatinan yang sangat mendasar. Padahal di situ banyak hak-hak buruh yang dipangkas di dalam Tiker Undang-Undang 1120. Nah ini selalu kita menolak. Nah sekarang bungkusnya nampaknya tambah dibungkus dengan bukan daun, bukan kertas, tapi dibungkus dengan baja. Kenapa dibungkus dengan baja? Nah, kalau ini saya upaya hukum, yang jelas nanti DPR gedok, jadi undang-undang batal lagi. Nah, Balik lagi. jadi batal lagi menjadi kita sia-sia akan upaya-upaya hukum. Karena itulah nanti kita akan pelajari lagi, kita akan kaji mendalam dari tim kami, coba nanti apa yang kita lakukan. Paling tidak kita akan melakukan upaya-upaya secara politis. Keberatan paling utama itu terhadap poin apa Pak? Dengan adanya Pertama terkait omnibus. dengan pesangon. Pesangon Undang-Undang 13 dulu yang jelas pesangon itu kalau pensiun 2 kali. Sekarang tidak hanya sekali 1,7 pertama. Yang kedua terkait dengan cuti besar yang bisa hilang. Nah, hilang. Terus yang berikutnya terkait dengan status pekerja itu yang tidak jelas. Bisa dilakukan per jam, bisa dilakukan per item. Nah, terus jam kerja pun kalau dulu hari Minggu atau Sabtu libur. Sekarang tidak mengenal hari Sabtu Minggu, tapi yang penting hakmu 40 jam tak penuhi ya kamu atur sendiri waktunya. Nah, ini menjadi satu tidak ada kepastian hukum. Nah, yang saya sesalkan sekarang ini pada posisi banyak peraturan tapi tidak mengindahkan aturan. Nah ini yang jadi satu problematik kita di dalam pekerja itu. Maksudnya itu kontradiksi dengan aturan yang lain gitu? Iya, jadi peraturan-peraturan yang banyak tapi tidak beraturan. Nah, karena di dalam base besar, Omnibus Law kan semua undang-undang masuk di situ belang. Lah. Ini menjadi rancu dan kita akan prinsipnya kita belum membaca secara utuh, tapi garis besarnya itu adalah sesuai dengan Tiker yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mestinya 2 tahun itu pemerintah harus membenahi, tapi tiba-tiba kurang 1 tahun sudah keluarkan langsung keluar perpunya. Itu sangat prihatin sekali. Mas Pulung, kita ke Pak Prof Hadi ya untuk mungkin ada pertimbangan lain karena kita lihat selalu dari satu sisi mungkin. Dari karena kalau dari versi pemerintah, Prof, ini kan mengatakan Pak Erlangga juga tadi mengatakan bahwa ketika putusan MK itu keluar, kondisi global dunia usaha itu ternyata terpengaruh dari keputusan itu. Makanya sekarang akhirnya muncul Perpu untuk memperbaiki kembali kondisi perekonomian yang ada. Memang benar seperti itu kah dari sudut pandang akademisi, Prof Hadi? Jadi yang pertama tadi yang disampaikan Pak Wahid dan juga terakhir yang disampaikan Pak Dendi, itu problem utama dan pertama adalah soal law enforcement hukum perburuhan begitu. Tadi disampaikan Pak Wahid misalnya ada banyak buruh di PHK tanpa pesangon, di PHK tanpa alasan, di kontrak melanggar PKWT dan lain sebagainya. Terus tadi Pak Dendi mengatakan bahwa banyak peraturan tetapi tidak ditegakkan. Itu sebenarnya yang meresahkan di dunia perburuan itu adalah law enforcement ini. Jadi hukum perburuan itu menyediakan namanya
pengawas ketenagakerjaan, karena ini bukan hubungan hukum equal, tapi adalah hubungan hukum subordinatif. Jadi perlu afirmasi, perlu proteksi bagi buruh karena hubungannya di bawah itu. Nah, sebenarnya kunci kelemahannya atau banyak halnya itu adalah di pengawasan atau supervisi ini begitu. Kalau kemudian kita melihat pada Perpu yang dikeluarkan ya, itu kalau mau jujur ya, di klaster ketenagakerjaan itu justru memberikan beberapa yang menguntungkan buruh ya. Tapi kalau memang secara global Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak merugikan buruh. Tetapi di Perpu ini dibanding dengan Ciptaker Undang-Undang 11 tahun 2020 itu ada hal yang positif dan bahkan perubahannya menguntungkan buruh. Yang pertama ya, dulu pasal 64 tentang outsourcing itu dihapus ya, artinya bahwa fleksibilitasnya itu luar biasa. Semua pekerjaan akan bisa di-outsourcingkan menurut Undang-Undang 11 2020. Sekarang 64 dimunculkan lagi bahwa tidak boleh semua pekerjaan di-outsourcingkan, hanya sebagian saja. Yang kemudian sebagian itu yang mana akan dikeluarkan peraturan pemerintah. Berarti apa? Di Perpu ini membatasi bahwa outsourcing tidak seliberal sebelumnya. Bahkan saya melihat yang khusus outsourcing ini lebih baik daripada sebelum Undang-Undang Ciptaker itu sendiri dengan berlakunya Undang-Undang Permenaker 19 tahun 2012 ya, yang mana sektor-sektor usaha yang bisa di-outsourcingkan itu yang menentukan adalah asosiasi sektor. Sekarang pemerintah begitu. Jadi wasitnya yang menentukan. Jadi ini adalah manfaat baik untuk buruh Perpu dibanding Ciptaker. Ini saya tidak mengatakan bahwa Ciptaker ini baik bagi buruh, tetapi Perpu dibanding dengan Ciptaker. Ini kan sekarang yang kita bahas Perpu. Yang kemudian yang kedua yang bagus dua, ini dua catatan aja. Yang kedua adalah tentang pengupahan. Di pengupahan ini yang lama Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatakan bahwa penentuan upah minimum itu berdasarkan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau sekarang ini jadi kumulatif ya, jadi kumulatif artinya tiga-tiganya bisa dipertimbangkan, yaitu yang pertama. Yang kedua ada ketentuan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula yang di luar formula yang ditentukan. Itu kemarin Permenaker 18 2022 itu dilegitimasi dengan pasal 88F ini. Nah, kemarin itu Permenaker sangat menguntungkan pekerja begitu. Itu dari perspektif Perpu dibanding dengan Undang-Undang 11 2020. Artinya berarti ada angin yang masih boleh dikatakan baik dibandingkan di Ciptaker begitu. Dibanding Undang-Undang Ciptaker begitu. Nah, tetapi tadi saya resah dengan law enforcement-nya ya. Oke. Prof, boleh izin sebentar sebelum nanti dilanjut terkait dengan keresahan law enforcement, kita rehat dulu sebentar, Prof. Kami kembali saat lagi. Tadi itu kan waktu rehat kita kan ngomong itu lebih baik, lebih tapi baik. Jadi kan apakah sudah Prof. Adi baik? itu membandingkan antara Perpu dengan Undang-Undang Ciptaker ya. Perpu lebih baik dari Ciptaker. Tapi pertanyaannya apakah kemudian Perpu ini memberikan angin segar juga kah buat kehidupan para buruh yang selama ini dipertanyakan? Prof. Adi monggo dilanjutkan tadi yang terkait dengan keresahannya. Ya, oke. Justru enforcement-nya ini yang amburadul begitu saya bilang begitu. Seharusnya ada kehadiran pemerintah yang namanya pengawasan ketenagakerjaan. Di situ dibentuk pengawas ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu harus mengawasi peraturan yang ada begitu. Bayangkan kalau kemudian segala sesuatu harus ke pengadilan, luar biasa effort yang dilakukan oleh pekerja, di samping lama butuh biaya dan lain sebagainya. Disitulah sebenarnya peran pengawas itu hadir. Jadi pengawas ini jangan bilang, oh mereka sudah disepakati upah di bawah minimum,
kalau mau anu ya dibatalkan aja di pengadilan. Nah, fungsi pengawas apa? Ya, sekarang ini ada beberapa yang begini, PKWT ini kan kalau PHK ada kompensasi, pesangonnya pekerja kontrak itu sekarang namanya kompensasi. Sekarang begini, pengusaha bilang begini, kamu mau tak kontrak ya, tapi tanda tangan ini di mana di dalamnya mengatakan bahwa akan melepaskan hak mendapat kompensasi. Nah, buruhnya tidak ada pilihan lain daripada saya nggak bekerja, daripada saya tidak dapat daripada tidak bekerja, saya lebih baik tidak dapat kompensasi. Kompensasi kan 1 kali dalam 1 tahun. Daripada saya tidak dapat 12 kali dalam arti bekerja 1 tahun, lebih baik saya tidak dapat 1 kali. Dan itu sekarang disepakati begitu ya, buruh taken saja. Tapi kemudian ketika diajukan ke pemerintah dalam hal ini pengawas bilang, oh kamu sudah melepaskan hak. Yang disalahkan malah buruhnya. Malah kadang-kadang bilang, loh kon iku lho sing kongkon kerja nang kono sapa? Siapa yang nyuruh kamu bekerja di situ? Itu pemerintah itu loh. Ada yang bilang begitu, itu prihatin. Justru dibentuk pengawas ketenagakerjaan seperti itu, sehingga kemudian muncullah kekuatan-kekuatan non pemerintah seperti Mas Wahid di LBH-nya, seperti Mas Dendi di SP-nya, itu karena pengawasan pemerintah sama law enforcement-nya itu melemah begitu. Oke, baik Prof. Ini miris loh Mas Pulung. Berarti banyak celah berarti ya. Banyak celah, dan lagi-lagi kalau buruh salah ya tetap aja buruh yang disalahkan. Buruh benar ya buruh juga yang salah gitu kan. Kalah menang diri. Ya. Mas Wahid, ini gimana tadi Mas Pulung sempat nanya masalah antisipasi selama pendampingan? Iya, saya sepakat sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Hadi ya. Jadi memang ada aturan yang sedikit pun atau ada sanksi yang kuat pun itu dalam hal ini selama ini LBH selalu sangat-sangat susah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan, apalagi berkaitan dengan penegakan sanksi ya, baik sanksi pidana, administratif atau sanksi yang lainnya. Maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun juga dihapuskan sanksi pidana. Jadi ya tidak ada gigi lagi sebenarnya dalam proses perundingan. Jadi kalau kita bicara antisipasi, sebenarnya kan antisipasinya kita bisa melihat sanksi itu. Jadi memaksimalkan peran dari pengawas ketenagakerjaan agar kita tidak usah terlalu bertanding ya dalam konteks di pengadilan, karena kita tahu pengadilan pun kita juga sering putusan juga menang di atas kertas, begitu juga bisa dieksekusi. Buruh gugat PKPU pun juga sama, susah sekali dalam pemberesan harta pemilik. Jadi dalam konteks ini ya pertama memang kita melihat dari segi aturan dulu, dalam artian kita melihat dulu bagaimana penegakan hukum dalam konteks sanksi. Kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan membelajari sanksi-sanksi yang ada gitu. Meskipun ada beberapa sanksi-sanksi yang memang bisa dimaksimalkan, tapi selama pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan itu kami seringkali melakukan pengaduan ya atau pelaporan di Dinas Ketenagakerjaan terutama pengawas, itu juga prosesnya sangat lama begitu. Mas Wahid, sorry sebelum lupa, ada berapa banyak perusahaan yang berhasil disanksi atas pengaduan para buruh? Begini, selama saya melakukan pendampingan itu sebenarnya secara fix dan secara ini sebenarnya nota dinas keluar, tapi kan dia tidak memiliki kekuatan eksekutorial begitu. Misalnya nota dinas dia mengatakan perusahaan melanggar pasal ini, tapi itu juga tidak eksekutorial. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya yang lain yang bisa efektif itu sebenarnya pidana ketenagakerjaan. Pengusaha itu sangat takut sekali sebenarnya dipidanakan, tapi senjata itu sudah tidak ada pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi akhirnya susah sekali kalau kita melakukan pengawasan. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Hadi, sejak ada reposisi sebenarnya dari pemerintahan daerah ya, sejak ini dikembalikan lagi ke provinsi, itu kita tahu bahwa pengawas ketenagakerjaan di provinsi itu sangat-sangat tidak efektif begitu. Di Jawa Timur 14.000 lebih perusahaan Pak Agus, dan di provinsi itu hanya mungkin kita bisa hitung jari berapa pengawas yang bisa melakukan pengawasan gitu. Jadi yang dulunya itu dikembalikan ke kabupaten kota tapi sekarang dilakukan di provinsi juga akhirnya menambah tingkat pelanggaran begitu ya dalam proses pengawasan. Padahal itu semua ada sanksinya, ada ketentuan aturan hukumnya, tapi tadi itu misalnya prosesnya dia harus
melakukan pemeriksaan dulu, dan itu lama begitu. Ketika lama sudah ada keluar nota dinas dan sebagainya, itu pun juga dalam proses eksekusinya pun juga akan susah ya, lagi-lagi di pengadilan begitu. Lagi-lagi kita melakukan upaya-upaya hukum yang lain di luar hukum ketentuan untuk bisa agar buruh ini bisa berdaya begitu atau memiliki bargaining position yang sama begitu ketika melakukan perundingan. Jadi lebih sulit juga ya ketika kita melihat hal ini. Coba ke Pak Dendi nih Mas. Sebagai orang yang di lapangan. Iya, sebagai orang yang di lapangan gimana Pak Dendi? Terima kasih. Memang fakta di lapangan pertama adalah persoalan tadi yang disampaikan Pak Haji Pekan, misalnya hak yang sudah diatur ternyata melepaskan karena kepentingan perut. Nah, terus hak-hak yang lain seperti cuti dan sebagainya kadang-kadang dikesampingkan karena pertimbangan kepentingan perusahaan bla 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 dan sebagainya. Nah, banyak hak-hak yang sudah diatur di dalam aturan undang-undang yang sudah ada, terutama 13/2003 ini jujur aja pada waktu itu kan ya itu adalah jelmaan daripada pada waktu Pak Yakub Nuawiyah itulah yang kita pertahankan mati-matian sebetulnya. Nah, itu makin lama makin hilang. Nah, hak-hak yang seperti itulah hilang. Tapi tatkala kita berselisih dibalik, loh kamu sudah nanda tangani pelepasan, enggak macam-macam dan sebagainya. Karena itulah kadang-kadang kita perjuangan kita tuh ekstrim, nelongso terkait dengan hak-hak yang normatif mestinya diterima dan diberikan oleh pemberi kerja, ternyata tidak karena ada dokumen-dokumen secara hukum tidak punya hak karena sudah melepaskan dan semuanya. Ini menjadi persoalan. Karena itulah kami berharap pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir bagaimana hak daripada pekerja itu tetap terlindungi, terjamin. Memang ada sebagian agak sudah dilindungi seperti pensiun. Nah, pensiun misalnya. Terus ditambah lagi mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi itu kan tidak mudah untuk merealisasinya. Ternyata pensiun misalnya. Kalau pensiun itu misalnya orang wajib pensiun, bagaimana pemerintah mewajibkan pemberi kerja wajib mengikut sertakan program pensiun. Nah, itu harus ada stakeholder yang khusus. Paling tidak pemerintah harus hadir di sana. Berikutnya termasuk yang paling menjadi keinginan kita yang mendasar adalah tatkala kita bekerja di perusahaan masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan korporatnya pemberi kerja, tapi tatkala kita sudah keluar pensiun suruh mandiri, bayar sendiri, sudah tidak ada pendapatan tapi mandiri. Nah, ini harus hadir. Saya berharap taruhan kita nanti pada momen-momen tertentu bagaimana pemerintah ini mempertahankan warga negara yang sudah pensiun, yang sudah manula, itu tetap mempunyai jaminan kesehatan. Itu salah satu poin yang belum disentuh oleh pemerintah. Nah, terkait upaya-upaya hukum yang tadi seperti Pak Denny, itulah. di hold dulu ya, yang terkait upaya hukumnya nanti kita lanjutkan. Oke. Ya, terima kasih. Pak Dendi, sebenarnya saya juga mau ingatkan kepada pemirsa bahwa kita juga buka WA interaktif sehingga unek-uneknya monggo langsung yang mau disampaikan karena siapa tahu ternyata ada yang juga membaca apa nih ternyata kepentingan di balik munculnya Perpu. Dan biasanya netizen juga mengatakan nih Perpu kok munculnya tiba-tiba. Pak Dendi aja tadi taunya karena wartawan kita yang menghubungin ya, redaksi yang menghubungin. Tetapi yang Ibu nggak tahu dalam waktu yang sangat singkat itu ternyata dari KSP sudah melakukan analisa loh. Nah, itu juga. Jadi sudah ada persiapan-persiapan. Monggo, tadi tindakan-tindakan hukumnya gimana, Pak Denny? Ya, jadi terkait dengan Perpu tadi sudah dibungkus baja. Saya ibaratkan sudah dibungkus baja, mungkin tapi apapun yang terjadi kita akan melakukan analisa. Yang kedua nanti juga kita membentuk tim terkait tindakan hukum yang tadi hak-hak anggota kita yang sementara ini pemerintah kurang proaktif.
Jadi kita melakukan satu pertama adalah pendekatan pada pengawas. Jadi pengawas sih kalau kita tidak melakukan pendekatan, memberikan satu bla 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 dan sebagainya, dan termasuk warning ya akhirnya ya bisa juga disisipi sebelah. Karena itulah jadi kita proaktif untuk melakukan upaya hukum selain proses pengawas yang sekarang ini kan pengawas di kota kan tidak ada. Pengawas ditarik di provinsi. Jadi semua se-Jawa Timur itu nanti pengawasnya di provinsi. Betapa Jumlahnya susahnya sedikit untuk dibandingkan dengan jumlah buruh yang harus diawasi tenaga kerjanya. Dibandingkan buruh dan perusahaan se-Jawa Timur, tempatnya di provinsi Jawa Timur. Ini menjadi satu persoalan sendiri. Makanya ini juga ada beberapa aturan. Karena itulah sekarang saya yang menjadi heran setelah analisa tadi pagi ini dianalisa oleh tim kita dan teman-teman, ada beberapa yang dihapus, ada 14 pasal yang dihapus. Oke. Ini dibandingkan sama Cipta Kerja. Cipta Kerja, ya. Terus ada yang dirubah. Ini ada 33 pasal. Oke. Ada yang sisipan dimasukkan. Sisipannya ini menguntungkan apa merugikan, Pak? Ya untuk mempertegas ditiker saja. Mempertegas yang ada sisipan 11 pasal. Lah, terus itu ada peraturan pemerintah ada 11 pasal. Lah, apa yang terkandung di sini? Nah ini kan tidak jelas peraturannya masih belum diterbitkan. Karena itulah saya berbicara posisi sekarang ini posisi ngambang semua. Ya, baik. Ngambang semua. Gitu. Kita ke Prof. Hadi. Prof. Hadi, mungkin ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Apakah Perpu ini juga inkonstitusional? Karena MK sebelumnya sudah minta untuk dilakukan revisi, tapi ternyata munculnya malah Perpu. Gimana, Prof. Hadi? Ya, yang pertama yang diperintahkan MK dan waktu itu diuji adalah masih aspek formalnya, masih bajunya, ya, atau figur hukumnya. Waktu itu MK mengatakan bahwa Omnibus Law belum dikenal di dalam sistem perundang-undangan kita. Undang-Undang 12 tahun 2011 belum ada, kok sudah itu. Jadi waktu itu MK belum masuk kepada substansi. Yang kemudian kemarin sudah dibuat undang-undang perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana di dalamnya juga sudah dimasukkan Omnibus Law. Jadi perintah MK ini sudah dipatuhi sama negara tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedua, karena Undang-Undang 11 2020 itu dulu pada waktu lahirnya belum ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru yang amandemen ini. Nah, sekarang waktunya kan tinggal beberapa bulan ya, kalau kita hitung 10 bulanan begitu ya. Mestinya Undang-Undang Cipta Kerja kan juga diubah karena menyesuaikan dengan hal yang baru ini ya. Tapi karena nanti di DPR juga lama, akhirnya Presiden mengeluarkan Perpu begitu ya, supaya membuat bajunya Undang-Undang Cipta Kerja ini berbeda dengan yang sebelumnya. Menurut saya ini hanya persoalan strategi begitu ya, strategi. Artinya, ya, strategi, ya mau nggak mau nanti artinya ini memang sudah harus diterima apa adanya begitu, ya, Prof? Betul. Nanti akan tentu yang Perpu ini kan nanti akan jadi undang-undang ya, ditetapkan. Asumsinya DPR juga akan mengesahkan. Nah nanti MK yang akan mengadili apakah tindakan pemerintah ini benar apa. Tapi prediksi saya ini bukan persoalan membela, tetapi prediksi saya MK akan meloloskan ya dengan berbagai macam tadi yang saya ungkapkan dan juga mungkin strategi beberapa hal yang sifatnya politis. MK akan meloloskan ya. Tapi di samping soal baju tadi, soal Rex figur itu tadi, substansi tadi saya sepakat dengan Pak Wahid bahwa sanksi administratif sudah nggak usah kita harapkan karena tadi pengawasan juga diperlemah dari kota ke provinsi. Kemudian yang kedua pelaksanaannya juga cenderung malah tadi yang disalahkan buruh ya, malah suruh ngawasi kok malah buruhnya yang lapor malah disalahkan gitu ya. Kemudian yang ketiga kalau aspek perdata tadi masuk ke PHI di samping lama juga tadi eksekusinya juga sulit. Maka satu-satunya sanksi yang baik adalah sanksi pidana. Pidana ini
cukup ditakuti. Nah, tapi saya tadi agak sedikit melengkapi Pak Wahid, justru di Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak ketentuan pidana baru yang bermanfaat bagi pekerja. Satu, pasal 88A ayat 3 itu kan bunyinya begini, pengusaha wajib membayar upah dengan kesepakatan. Kalau kamu tidak membayar, misalnya begini, Mbak Agnes biasa dibayar sama perusahaan misalnya 10 juta, terus bulan ini nggak dibayar 10 juta, itu ada pidananya. Dulu nggak ada, itu berarti aspek murni itu. Kalau dulu hanya membayar di bawah upah minimum. Yang kedua, tidak bayar pesangon, sekarang ada pidananya. Ada pidananya. PHK yang tidak bayar pesangon ada pidananya. Nah, itu yang sebenarnya memang ada yang dihilangkan, kayak TKA dulu nggak ada izin imtanya, dipidana, sekarang nggak ada. Baik, Terus Prof. THR juga. Jadi intinya ada beberapa unsur-unsur pidana yang baru begitu ya Prof ya. Tapi ya, jujur Prof, kalau saya sendiri kalau urusan mau lapor-lapor hukum sampai ke pidana juga ya lebih kepada males sih sebenarnya. Jadi makanya ini undang-undi juga sebenarnya aturan-aturan ini. Law enforcement-nya. Oke. Saya izin Ibu, karena ternyata WA sudah banyak yang masuk. Silakan, kita ini coba. dari Pak Edi Kuncoro, Ketua FSBI Jatim. Apakah Perpu menjawab keputusan MK? Kemudian apa Perpu sudah sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang 45? Perpu dikeluarkan atas dasar kegentingan yang memaksa, apa indikatornya? Kemudian dengan keluarnya Perpu, apakah tidak membuat konflik hukum dalam praktek? Gitu ya. Kemudian pemerintah dalam hal ini jelas tidak pro buruh, bahkan membiarkan buruh menanggung kesewenangan para pengusaha. Upaya hukum apa Prof yang bisa dilakukan untuk membatalkan Perpu ini malahan? Dari Mbak Lina, Surabaya. Semoga perjuangan para buruh sukses, dari Sunoto di Tuban. Ini untuk menyemangati teman-teman buruh ini ya. Kemudian ada yang menulis seperti ini, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengakomodir kepentingan pengusaha. Kemudian ada satu, selamat malam Bapak-Bapak narasumber, mau tanya apakah CV PT perusahaan pabrik itu harus wajib mengikutkan pegawai karyawannya BPJS Kesehatan atau asuransi, karena masih ada banyak perusahaan yang berbentuk CV dan PT yang tidak mengikutkan karyawan dari Pasuruan. BY Pasuruan. Gitu. Ya, ini kalau itu memang juga menjadi catatan dari teman-teman LBH. Sebelum kita jeda, Mas Wahid boleh secara singkat ini membantu menjawab terkait dengan keluarnya Perpu dan ada terobosan hukum apa, Mas Wahid? Ya, Mas ini sebenarnya definisi ya, sama Perpu dikeluarkan Agak putus-putus ya sinyalnya. Iya, mungkin sinyalnya Mas putus-putus. Wahid, mungkin Videonya agak putus-putus. dipatikkan dulu enggak apa-apa? Iya, agak putus-putus ini sinyalnya. Oke, video saya. Oke, kita rehat dulu Mas Wahid, nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Ini nggak kerasa, ini segmen terakhir ini. Segmen terakhir lah, memang PR-nya dari dulu aja belum selesai, ini ketambahan dengan PR baru, persoalan undang-undang yang kemudian diganti dengan Perpu ini. Mas Wahid sudah bergabung lagi? Oke, Pak Denny mungkin oke, kita ke Pak Denny dulu. Pak Denny, mungkin apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan terhadap munculnya Perpu? Saya belum bisa memutuskan untuk apa yang dilakukan. Saya akan mengkaji lebih dulu tim kita terkait dengan ada penghapusan, ada penyisipan hukum, ada yang dirubah dan sebagainya. Ini mau kita kaji dulu. Jujur kita masih sangat kurang paham tentang Masih Perpu. kaget ya Pak dengan Kaget, ketibaan ini. itu tadi mimpi, tadi karena itu versinya- saya masih melakukan kajian dulu dengan tim kami, baru secara organisatoris kita memutuskan langkah itu. Tapi kelihatannya bungkusnya baja tadi yang awal. Ya, ini yang penting tetap berusaha. Karena kalau tadi berusaha. versi dari Prof Adi juga mengatakan ya mau nggak mau nanti sepertinya akan kita terima apa adanya gitu kan. Dianggap ini saya genting. tetap berupaya karena Oke, prinsipnya mempertahankan hak sebagaimana 1323. Baik. Mas Wahid sudah bergabung kembali, monggo secara singkat terobosannya seperti apa untuk Perpu ini?
Ya, pertama memang harus diketahui karena ini kan memang waktunya sudah diuji juga karena aku pun tidak menjadi kewenangan untuk menguji secara cepat karena pasti akan berjalan dengan DPR karena di sini kita lihat Masukkan aja, Pak. kan besar tidak perlu gitu ya. Apakah ini mendesak atau memang Oke, ini Mas Wahid, maaf Mas Wahid, ini Karena masih jadi putus-putus gangguan sih ya. suaranya kita terima ya. Mas Saya coba Bukan. bergeser ke Prof Hadi dulu. Prof Hadi, monggo Prof Hadi. Karena Perpu itu adalah bagian dari kegentingan, tapi mungkin tidak dilihat gentingnya di mana. Lalu apa kira-kira yang menjadi terobosan atau upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap Perpu ini, Prof Hadi, untuk melindungi kepentingan buruh? Ya, ada dua cara ya yang secara konstitusional. Yang pertama adalah legislative review ya, di mana Perpu itu bisa direview oleh DPR. Artinya Perpu itu kalau nanti DPR nggak menyetujui ya berarti nggak bisa jadi undang-undang begitu. Dan pernah ada juga Perpu yang ditolak DPR ya, Perpu dulu namanya JPSK, Jaring Pengaman Sektor Keuangan, itu kemudian di-drop. Atau kalau misalnya DPR ternyata juga menyetujui ya tadi judicial review ke MK. Jadi kalau di DPR itu legislative review, kemudian di MK itu judicial review. Berarti balik lagi ke MK berarti ya, Prof ya? Judicial review yang sekarang ini tentu akan masuk ke substansi karena yang judicial review yang pertama itu belum masuk ke substansi. Contohnya tadi misalnya ada pesangon yang dikepras begitu, dikurangi seperti yang dikatakan Mbak Dendi, nanti MK akan menilai apakah pengeperasan ini konstitusional atau inkonstitusional atau bagaimana, nanti akan diuji sama MK. Oke. Artinya masih ada celah lagi ya. Masih ada, tapi ya tadi PR-nya nambah. Kemarin PR-nya untuk melindungi hak buruh, sekarang PR-nya ketambahan karena ada aturan lagi yang harus diperjuangkan untuk melindungi hak buruh lagi. Mas Wahid, sudah bergabung lagi? ya. Oke, monggo Mas Wahid. Atau saya tidak pakai video ya. Ya, boleh. Lebih jelas Pak. Iya, lebih jelas ya. Jadi pertama memang saya sepakat dengan Pak Hadi ya. Pertama kita harus desak DPR untuk menjalankan fungsinya, yaitu untuk fungsi melakukan pengawasan begitu ya. Jadi mau tidak mau ini kan sebenarnya mengebiri juga hak DPR karena DPR akan dilangkai ya dengan Perpu ini. Karena di Perpu ini tidak ada pembahasan sebenarnya sah atau ditolak begitu. Jadi makanya kita harus desak juga DPR untuk juga melakukan penolakan terhadap Perpu ini seperti kata Pak Hadi Subhan. Yang kedua sebenarnya ada alternatif, bisa juga kita melakukan uji materi ke MK, cuman ya maksudnya sebelum ini disahkan, tapi ya itu akan bekerja-kerjaan dengan pengesahan Perpu. Tapi itu bisa dicoba sebenarnya untuk bisa melakukan Lebih kedua efektif sisi. efisien mana Mas Wahid? Menunggu disahkan saja atau kita berkejar-kejaran seperti itu? Kalau kami sebenarnya pernah melakukan itu sebenarnya ketika KPK dan sebagainya. Jadi bisa saja karena MK dalam putusannya juga berwenang untuk mengadili memutus Perpu ya, karena Perpu itu dianggap sama dengan undang-undang. Cuman ya itu tadi kita harus segera mendaftarkan dan kita uji juga MK apakah bisa memutus sebelum DPR melakukan keputusan juga. Begitu Mbak Agnes. Oke. Jadi memang ada celah tapi wah, nggak tahu celahnya bisa Ya, nggak ini tadi dilakukan. kalau kata versi Pak Dendi, bajunya ini Baja. si tembusnya susah. Tapi singkat ya, saya masih punya waktu 2 menit, singkat saja. Mas Wahid atau mungkin Prof Hadi, Perpu ini memang lebih banyak menguntungkan pengusaha kah? Atau bagaimana? Karena kan bayangan saya undang-undang dikeluarkan harusnya bisa mengakomodir semua kepentingan ya, 50-50 lah, 50 pengusaha, 50 dari buruh. Dengan adanya Perpu ini, apakah atau Ciptaker ini memang buruh yang paling banyak dirugikan? Prof Saya Hadi? dulu. Prof Ya, Hadi? jadi kalau Perpunya dibanding dengan Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja itu lebih baik Perpunya daripada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap buruh tadi. Ada Terhadap buruh dua lebih baik ya. substansi utama yang ternyata direvisi tentang alih daya ya sama tentang pengupahan ya. Itu kalau dibandingkan begitu. Tapi kalau dari sisi pengusaha, ya memang pengusaha lebih banyak diuntungkan, begitukah dengan adanya aturan ini? Kalau dari segi secara holistik substansi, ya memang Perpu ini tadi tujuan pemerintah itu akan membuat satu iklim usaha yang lebih baik, ya tentu banyak afirmasi ke pengusaha. Begitu, seperti itu. Baik. Tetapi juga ada substansi-substansi yang menguntungkan pekerja, ya adanya
pesangon dalam tanda kutip kompensasi pekerja kontrak dulu nggak ada, sekarang ada. Kemudian yang kedua adanya tadi sanksi-sanksi pidana yang justru ditambahkan di Perpu, seperti orang tidak bayar upah sekarang dipidana, orang tidak bayar pesangon dipidana. Kalau dulu hanya yang di bawah upah minimum yang dipidana, berarti itu ada kemajuan begitu. Jadi lebih baik ya, Prof. Prof Adi, ini waktunya sudah habis, jadi ya mudah-mudahan bisa ada hasil lah di tahun 2023. Paling nggak ketika kita Ini baru mendengarkan tadi awal ada loh, lebih baik lah baru ya. awal tahun ya. Iya. Catatannya ternyata sudah banyak sekali. Pak Dendi terima kasih, Prof Adi terima kasih, Mas Pak Wahid, Wahid terima terima kasih. kasih. Semangat terus untuk teman-teman buruh untuk Benar. berjuang. Dan ternyata kita udah ditunggu, Bu. Udah ada lagi. Udah ya, ada Bu? sebelah. Nah. Jangan-jangan berita nanti juga Jangan-jangan ini urusannya juga. dengan Perpu juga. Kita coba sapa dulu. Iya. Ada Mbak Erina. Mbak Erina selamat malam. Selamat malam Mbak Agnes dan juga Mas Pulung. Selamat malam, Mbak Ini Erina. membawa berita apa saja nih pada malam hari ini? Malam hari ini selama 1 jam ke depan Pojok Pitu banyak sekali informasi menarik. Salah satunya adalah tepat di hari ini harga BBM non subsidi turun harganya. Tepat apalagi jam ada 2 berita siang baik tadi. ini. Ada berita bagus Ada berita ya. baik Habis ini lagi. kita ke SPBU Oke. dulu ya. Oke baik, terima kasih redaksi Hukum di Tengah kita pamit dulu. Jangan lupa saat lagi akan ada Pojok Pitu bersama dengan Erina.